butuh iman itu bang, berarti udah gak butuh iman. Kami beriman berdasarkan apa yang tertulis dan apa yang disaksikan, bukan apa yang tidak disaksikan. Tes. Kristen. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya. Ini lu yang mau bertanya apa gue yang mau bertanya? Silakan lu tanya dulu. Sabar ya. Silakan. Sabar ya. Ya, silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Aku mau Silakan. bertanya. Ya. Tinggal jawab iya atau tidak ini. Buka kameramu. Aku lagi ngerokok. Silakan. Bebas dong, saya mau bertanya iya atau tidak, terserah saya dong. Silakan. Yang terserah, bilang jawab iya atau tidak aja, udah itu aja. Ya kan bukan turun celana, bukan turun ayat. Kok kamu yang sibuk? Ya silakan, apa yang mau kau tanyakan? Gak usah basa-basi, silakan. Apakah Yesus diutus seorang bapa untuk datang ke dunia? Apakah benar dia mengambil tubuh manusia? Sekarang gue pertanyakan, tubuh manusia yang dia ambil itu Islam apa Yahudi? Kalau Islam kapan dia sholat? Dia tinggal jawab iya atau tidak aja. Dia mengambil dari keturunan Yahudi. Nah, Dan Yahudi bukan agama. oke lah, gak usah Yahudi lah, Kristen lah kita bilang. Apakah Enggak, Yesus bukan Kristen karena Yesus nggak punya Tuhan. Yesus bukan Kristen. Jadi kenapa kamu paksa Yesus atau Kristen? Kalau Yesus Kristen sama-sama dengan kami, berarti Yesus itu punya Tuhan dong. Berarti ada Jadi Tuhan di balik Tuhan. Tuhan. Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Kamu tadi Yesus bukan Tuhan. Gimana sih Yesus kamu? adalah Tuhan, saya bilang. Mana ada Tuhan kamu bilang? Kau bilang tadi Sungguh-sungguh Yesus. manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Oke. Bahwa Mesias datang, menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Iya, sekarang kita pertanyaan ini nggak usah pakai Alkitab dulu. Pertanyaan kita secara logistik. Oh, pakai aja. Alkitab dong. Saya kan bertakwa dengan Alkitab, bukan dengan Al-Quran. Sudut pandang saya adalah sudut pandang Alkitab, bukan sudut pandang Al-Quran. Goblok. Jadi saya menjawab menurut sudut pandang Alkitab, bukan menurut Bahas Al-Quran Alkitab sama abad aku ke-7. bertanya. Aku bertanya tentang logistik. Gimana? Aku bertanya tentang logistik. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia harus mengorbankan dirinya untuk dicambuk, disalib, dipaku? Karena kasih Allah itu besar menurut sudut pandang Alkitab. Kalau Kasih Allah memang dia begitu Tuhan, besar. ya kan dia tinggal diampuni. Buat apa disalib, dicambuk, digantung? Karena dosa manusia harus diselesaikan, karena upah dari dosa adalah maut. Kecuali dosa manusia diselesaikan dengan cium batu. Apakah Kalau dosa manusia diselesaikan dengan cium batu, berarti Allahnya Nabi Musa beda. Karena Allahnya Nabi Musa adalah dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Karena Allah itu hakim yang adil. cium batu? Cium batu apa ini yang kau maksud nih? Yang di Mekah sana? Enggak, saya enggak ngomong di Mekah. Siapa tahu kamu merasa, siapa tahu kau cium batu akik. Siapa tahu kau cium batu akik atau batu meteor mungkin kau cium kan? Enggak. Buat apa? Enggak. kita cium Jadi bukan batu akik atau batu meteor yang kau cium. Bukan lah. Oh, bukan batu akik yang kau cium. Bukan. Saya kira batu kali. Sudah pernah nggak kau cium batu kali? Sudah pernah nggak kau cium batu kali? Udah pernah nggak? Tuhan untuk mengampuni dosa hambanya. Ya karena kasih Allah begitu besar Ya, buat sehingga apa? dia harus Kalau turun. memang berkuasa, Manusia yang mengalami kematian tidak bisa menyelamatkan manusia yang mengalami kematian. Butuh Ya, kalau manusia dia yang memang tidak berkuasa, berdosa untuk mengalami mengalahkan ini kematian dengan Tinggal kebangkitan. meminta dengan Bapa selamatkan. Daripada hamba. gua minta ke batu, Buat apa dicambuk? daripada gua minta ke batu akik atau batu kali kan. Dipaku setengah telanjang. Jadi menurut kamu Bapak itu adalah Allah? Itu kan menurut kalian, bukan menurut aku. Mana ada, saya nggak pernah ngomong Bapak dalam Alkitab itu adalah Allah negeri Mekah, nggak ada. Hanya banyak orang yang ingin menyamakan bahwa Bapak itu adalah Allah negeri Mekah. Banyak orang yang Padahal menyamakan. Bapa dan Yesus itu satu tahta, satu kuasa.
Bapak dan Yesus itu, Bapak memiliki firman dan Yesus itu adalah firman-Nya Allah, logiknya Allah. Ya, sehakikat dong. Satu kuasa atau enggak? Satu tahap Sehakikat. Hah? Sehakikat. Satu berarti satu Sehakikat. kuasa. Ya, satu kuasa betul. Tapi bukan Bapak yang mati kan, firman yang mati dalam keadaan manusia kan. Atau harus minta surat izin dulu untuk menebus dosa-dosa hambanya? Berdasarkan daulat dan ketetapan dari Allah bahwa firman-Nya diutus karena kasih Allah begitu besar. Gak usah berdasarkan Paulus apa. Kita harus berdasarkan sesuatu yang tertulis dong, bukan sesuatu yang tidak tertulis. Hanya sesuatu orang yang berwawasan jahiliyah yang tidak berbicara berdasarkan apa yang tertulis. Kita harus akal sehatnya aja. Apanya? Akal sehat aja kita mainkan. Kalau udah Akal memang sehat. bisa, Oke, akal sehat kamu pakai nggak? Sekarang tujuan kamu cium batu di Mekah itu apa? yang cium batu siapa? Kau pingin nggak cium batu? Buat apa? Itu kan hanya Oke, orang-orang sekarang bagaimana? akal sehat. Kau memainkan akal sehat kan? Sekarang misalkan turun buta huruf, turun buta huruf. Ditanya apa butuh huruf, dijawab apa. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya teman-teman, kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya. Pak Reza silakan. Halo. Halo, selamat malam. Islam Kristen. Malam Bang. Islam Kristen. Malam Bang. Ya, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Bisa buka kameramu? Saya butuh kameramu. Kita kencangkan tap layarnya teman-teman, kencangkan share-nya teman-teman. 1 orang 3 kali share. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Tap layarnya tembuskan ke 300. Saya kena pelanggaran, guys. Kena pelanggaran saya. Silakan. Mungkin tadi saya ada ngomong itu ya. Oke, Pak Reza, silakan Pak Reza. Apa yang mau didiskusikan Pak Reza? Ya. Terima kasih atas waktunya dulu Bang ya. Jadi saya Oke. di sini pengen di sini. Jadi kalau saya itu Bang mau bertanya sama Abang ini sedikit aja Bang. Nah, jadi gini Bang. Saya pergi ke pasar dan setelah saya pergi ke pasar saya membeli seekor burung, kan begitu. Nah, dan setelah saya beli seekor burung, saya bawa pulang ke rumah. Nah, dan setelah saya bawa ke rumah, saya masukkan ke dalam kandang Bang, sarang kan. Nah, jadi saya masukkan kandang sarang Ya. dengan Bang. Pertanyaannya Bang, Hmm. siapakah Tuhan di antara kami ini Bang? Siapakah Tuhan di antara kami ini? Ya, kamu adalah Tuhan atas burung itu. Kamu adalah Tuhan atas burung itu. Karena kamu punya kuasa atas burung-burung. Bahkan ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa berkuasa atas burung-burung di udara. Kamu Tuhan. Betul. Karena bicara makna Tuhan itu berkuasa. Diberi kuasa. Apalagi Pak? Oke, jadi Bang, kalau aku singkat aja ya. Arti di dalam saya beragama Islam Bang, saya dengan Tuhan begitulah dia Bang. Kamu Tuhan Jadi, atas burungmu, ya kan? Iya. Bapak Coba Abang Tuhan kaji atas dulu burungmu. dong. Iya, saya sudah mengkaji. Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, ya kan? Betul. Betul, iya. Mana- Jadi ketika Bapak punya burung, Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, gitu kan? Simpel kan, tidak usah kaji-kaji Pak. Simpel itu, pola pikirnya simpel banget Pak. Aku kan simpel sih. Mau Iya simpel mau buat kan, simpel-simpel Bapak membeli burung kan, Bapak membeli burung, Bapak masukkan burung ke dalam kandang, ya. Bapak Tuhan atas burungnya Bapak, selesai. Ya udah, makanya Bang saya sampaikan tadi, begitulah prinsip keagamaan saya kepada Tuhan saya Bang. Nah, prinsip keagamaan prinsip keagamaan Bapak terhadap Tuhannya Bapak. Apakah Tuhan Bapak beragama? belum sampai ke sana kita Bang. Hah? Tuhannya Bapak beragama atau tidak? Saya tanya. Tuhannya Bapak beragama atau tidak Pak? Tidak.
Hah? Ya, Tuhannya Bapak Ya, tidak beragama, berarti Tuhannya Bapak, Hah? Tuhannya Bapak tidak beragama, coba. betul, Oke. Hmm. ya kan? Baru lantas. Oke. Kalau Tuhannya Bapak tidak beragama, berarti Tuhannya Bapak itu berkuasa, Ya. betul? Oke, Betul. oke. Pertanyaan saya kepada Bapak, ya. Coba. Oke. Di mana di dalam Taurat Nabi Musa dijanjikan agama Islam? Atau di dalam Taurat Adam dijanjikan agama Islam? Nah, Jika Islam itu adalah Betul. rahmatil alamin, di mana Islam itu ada? ya di makhluk lah bang. Enggak, saya tanya, Islam kan agama. Contohnya. Jadi tanpa Islam agama yang diridhoi. Oke. Jadi tanpa Islam agama yang diridhoi, tidak seorang pun masuk surga. Sepakat? Tidak seorang pun. Tidak seorang pun masuk surga karena Islam adalah agama yang diridhoi. Surahnya. Oke, lanjut. Oke. Tunjukkan data dalam Al-Quran bahwa atau di mana Musa itu beragama Islam, sehingga Musa itu diridhoi. Bang. Supaya saya kan mengikuti Musa, saya ingin mengikuti Abraham. Sinyal Bapak agak susah, Pak. Sinyal Bapak agak susah, Pak. Perbaiki dulu sinyalnya, Pak ya. Perbaiki dulu sinyalnya ya. Kayaknya saya kena pelanggaran, guys. Kayaknya saya harus keluar dulu kayaknya ini. Turun, tapi kita coba aja ya. Karena pelanggaran ya. Saya kena pelanggaran, guys, kayaknya. Halo Hasan, Islam Kristen. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikum. Ya, silakan. Makasih teman-teman Islam. mawar-mawarnya. Islam. Oke, gimana? Tunjukkan apa yang kamu tanyakan ke saya. Daripada saya tanya kamu nggak bisa jawab. Apa yang mau kau tanyakan? Apa yang mau kau tanyakan? Pak, apa yang mau ditanyakan, Pak? Apa ya? Makasih. Kalau Kak. masalah Kak. ketuhanan itu udah apa ya? Udah gak ada titik temunya kayaknya. Iya, memang tidak ada titik temu. Titik temunya adalah kamu membuktikan Tuhan kamu ada. Itu aja sih, Bang. Coba Abang mengerti, Bang. Titik temunya adalah ketika Abang mengetahui bahwa Tuhan Abang itu ada. Ya dengan bukti-bukti adanya alam semesta ini, Bang. Pak, Bapak sebelum Al-Quran menuliskan bahwa alam semesta ini ada, atau Al-Quran menuliskan alam semesta ini ada, Alkitab jauh ribuan tahun sudah menuliskan bahwa alam semesta ini ada. Kalau maksud Abang ini butuh pembuktian kalau Tuhan itu Pembuktiannya harus nampak di adalah hadapan kita. Pembuktiannya adalah bukti Allah itu ada berdasarkan nabinya. Itu aja yang sering saya tanya. Bukan membuktikan itu Tuhan nampak gitu, bukan. Tuhan nampak Nampak ala di Abraham. hati kita gitu. Tuhan pernah menampakkan diri kepada Abraham loh dalam Taurat. Nabimu Dalam menampakkan Islam, diri nggak? Allahnya menampakkan diri nggak kepada nabimu? Siapa bukti? Siapa saksinya? cuman di Sidratul Muntaha itu di Saya tanya siapa saksinya? di atas langit ketujuh. Iya, di atas langit ketujuh. Siapa saksinya? Cuman cukup Allah yang saksi, jadi saksi. Gak bisa, Pak. Ketika Abraham Allah menampakkan diri kepada Abraham, itu ada saksinya, Pak. Bahkan ada Sarah istrinya di situ, Pak. Nah, Muhammad ketika Gak dia mungkin, naik ke Bang. langit ketujuh, itu siapa saksinya yang melihatnya? Makanya kita melihat ini. Bapak nonton nggak debat Guru Gembul dengan Ustadz Wafi kemarin? Ustadz Wafi itu dijadikan sate sama Guru Gembul. Kenapa?
Wafi nggak sanggup membuktikan secara ilmiah. Kali- Kalau berbicara tentang Tuhan ilmiah, itu berarti tidak ada bisa saksinya yang melihat segala sesuatu. Kalau hanya mimpi, itu bukan ilmiah, Pak. Makanya Alkitab itu Kalau selalu gitu- ada saksinya, karena ada ilmiah, Pak. Nah, Oke, ketika oke, oke. ketika Tuhan- Muhammad bertemu dengan Allah di langit ketujuh, ada nggak tertulis dalam Al-Quran? Rupa Allah seperti apa? Bentuk Allah seperti apa? Kan udah dijelaskan kalau Tuhan tidak bisa diserupakan. Kalau tidak bisa beranak, diserupakan, ada bisa wujud nggak? diserupakan. Ada wujud nggak? Zatnya. Zatnya. Muhammad lihat zatnya nggak? Di situ ada hijab. Kalau bisa melihat zatnya, berarti berbentuk dong. Tidak melihat. Saya ikut. Kalau Muhammad bisa melihat zatnya Allah, berarti berbentuk dong Allahnya. Di situ ada hijab, Bang. Ngerti Nah, hijab bentuknya gimana? nggak? Ada hijab, ada penghalang. Ada penghalang. Ya, siapa saksinya? Makanya Kan ketika di kamu, Al-Quran- ketika Yesus Al-Quran gini kayak, ada, Pak, Bang. ketika Yesus memberikan mujizat, air diubah menjadi anggur ketika pesta di Kana, itu ada mujizatnya, Pak. Ada saksinya banyak orang. Butuh iman itu, Bang. Berarti udah gak butuh iman. Kami beriman berdasarkan apa yang tertulis dan apa yang disaksikan, bukan apa yang tidak disaksikan. Kalau beriman tanpa apa yang tidak disaksikan, berarti itu iman buta, Pak. Kalau udah disaksikan, ada bukti, udah itu bukan iman, udah. Apa buktinya? Itu nyata. Nyata, berarti Yesus nyata. Iya, udah nyata. Nyata, dia melakukan mujizat itu nyata. Ya udah, itu Nyata. nyata. Kan udah dijelaskan itu di situ. Apa yang dijelaskan, Pak? Kalau mukjizat paling besar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran. Saya pun bisa mengatakan dong, Alkitab itu mujizat Allah yang terbesar. Bisa dong saya klaim kayak gitu. Berarti kamu wajib percaya dong, karena Alkitab itu mujizat. Ya seperti ini ya, Bang ya. Misalkan Enggak, benar gak saya ngomong? Benar gak saya ngomong? Saya pun bisa, orang Buddha pun bisa mengklaim bahwa kitabnya Tuhan itu yang mujizat. berbeda, Bang, ya. Orang Hindu pun bisa mengklaim bahwa kitabnya itu mujizat. Semua orang bisa mengklaim, bahkan saya pun saat ini bisa mengklaim buku ini adalah mujizat. Saya pun bisa klaim. Sekarang ketika kamu mengklaim itu harus berdasarkan bukti. Tidak kosong dong. Iya. Sekarang cuman di situ juga Nabi Muhammad juga ada pertanyaan, ditanyakan orang kafir ya. lari satu aja belum Apakah- selesai, Pak. Apakah Tuhan Enggak, bisa turun, Pak. Sakit kepala awak nih ya, ditanya apa jawab apa gitu kan.